5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirlo Aymar Renaldi dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Sosial Humaniora. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. Nah, yang benar. Nah, ini soal dari A, B, C, D, dan E. Jadi, penulisan nama gelar yang benar itu seperti ini. Misalkan ini dari soal nama gelarnya itu Sri Mulyani Indrawati S gede E gede, M titik SC PhD. Nah, nama gelar yang benarnya itu seperti ini. Sri Mulyani Indrawati, S titik E titik M titik SC titik PH titik D. Nah, terus yang keduanya Prof. Ini kan yang salahnya itu Prof. Dr. Mariadi, M titik Kes, Nah, dalam penulisan yang benarnya itu seperti Prof. Dr. Mariadi, M titik Kes titik. Nah, terus dilanjut dengan misalkan seperti ini. Prof. Dr. Sri Suwitri, M titik SI. Nama yang benarnya itu seperti Prof. Dr. pakai koma, terus Sri Suwitri, M titik SI. Ditambah dengan misalkan nama gelar yang belakangnya itu cuma sedikit, kayak misalkan Cahaya Andini, SAP huruf gede. Nah, itu penulisan yang salah. Penulisan yang benarnya itu seperti ini. Cahaya Andini, titik S titik A titik P titik. Terus misalkan kayak gini, ada yang namanya misalkan gelar Kirani Savitri, M titik Hum titik. Nah, itu penulisan yang salah. Penulisan yang benarnya itu seperti ini. Misalkan Kirana Savitri, M titik Hum titik. Humnya itu hanya besar, kesananya kecil. Nah, itu penulisan nama gelar yang benar. Sekarang dilanjut. Pengertian tentang karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Nah, biasanya karya ilmiah berisikan tentang data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Itu tentang pengertian karya ilmiah. Nah, terus dilanjut dengan pengertian tentang skripsi. Jadi, skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa setara satu di perguruan tinggi yang membahas bidang tertentu. Nah, sesuai dengan background pendidikannya masing-masing. Lalu dilanjut dengan manfaat menulis karya ilmiah. Nah, manfaat menulis karya ilmiah itu apa sih? Kan banyak orang yang nanya gitu tentang, kalau orang yang awam yang nggak tahu tentang karya ilmiah itu apa, manfaatnya apa. Nah, di sini saya akan jelaskan manfaat karya tulis ilmiah itu sebenarnya ada beberapa macam. Cuman saya sebutkan hanya 5 saja. Seperti misalkan 1, meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 2, memperoleh kepuasan intelektual. Nah, 3, mengenalkan dengan kegiatan atau
kepustakaan. 4. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Lalu 5. Menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Nah, itu ada 5 poin tentang manfaat menulis karya tulis ilmiah. Margin skripsi. Jadi margin skripsi yang benar itu atau fitur margin secara umumnya memiliki fungsi untuk mengatur margin atau jarak batas tepi teks dari masing-masing jenis kertas yang sudah dipilih oleh pengguna atau penulis. Contoh saja, untuk ukuran default yakni 2,54 cm untuk tepi atas, tepi kiri, tepi kanan, dan tepi bawah. Misal pada margin skripsi yang benar, aturan yang biasanya ditetapkan adalah 4-3-3-3. Jadi 4-4-3 itu yang mana dalam aturan margin skripsi yang benar seperti misalkan kiri berjarak 4 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm. Melihat dua jenis aturan margin tersebut sudah terbukti bahwa margin memiliki aturan yang berbeda tergantung apa dokumen yang dibuat dan bagaimana ukuran kertasnya. Lalu tentang font skripsi. Jadi skripsi diketik dengan huruf standar Times New Roman dan ukuran font size yang sama. Untuk seluruh naskah font 12 kecuali catatan kaki font size 10. Ketika diketik dengan komputer memakai program olah kata, misal Microsoft Word, OpenOffice, atau LibreOffice. Nah, spasinya itu dengan jarak baris 1,5. Awal paragraf ditulis dengan menjorok ke dalam 5 atau sampai 7 dari tepi kiri. Nah, berisi dari latar belakang, rasional, urgensi, dan penelitian. Lalu jumlah kata biasanya terdiri dari 150 sampai 250 kata. Tergantung aturan yang dicantumkan. Nah, jarak antara baris spacing, jarak antara baris yaitu single spacing atau spasi. Satu hal ini untuk memadatkan satu halaman agar semua abstrak. Jadi dengan dua bahasa gitu abstrak. Nah, penulisan kata kuncinya itu terdiri dari 3 sampai 5 kata yang dipisahkan dengan tanda titik, koma. Lalu ke poin D. Teknik penulisan nomor halaman pada skripsi. Nah, pada awalnya seperti ini, penomoran awal skripsi mulai dari halaman judul, halaman sesudah sampul, sampai dengan daftar lampiran menggunakan angka Romawi kecil seperti I, I2, I3, dan lain sebagainya. Lalu halaman abstrak sampai dengan lampiran diberi nomor dengan angka Romawi kecil yang merupakan kelanjutan dari halaman judul dan halaman persetujuan pembimbingan halaman. Nah, nomor halaman diletakkan pada jalur bawah tengah berjarak 3 spasi dari margin bawah baris teks pada halaman itu. Lalu lanjut ke plagiarisme. Nah, plagiarisme itu apa sih? Nah, jadi plagiarisme itu atau sering disebut dengan plagiat adalah penjimplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah karangan tersebut adalah pendapat diri sendiri. Nah, plagiat dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Teknik merujuk kutipan, seperti misalkan kutipan langsung panjang ya. Misalkan kutipan 4 baris atau lebih dipisahkan dengan badan teks berjarak 1 spasi dan naskah biasanya dijaraki dengan 1,5 spasi. Nah, tidak selalu menggunakan tanda kutip. Terus seluruh kutip diletakkan menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Nah, ditambah lagi jika terjadi kutipan dalam kutipan,
maka gunakan tanda kutip tunggal atau tanda jamak. Lalu dilanjut dengan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung itu hanya ada beberapa seperti hanya ide pokok, menggunakan bahasa sendiri, diintegrasikan dalam badan naskah, jarak bagian kutipan sama dengan jarak badan teks lainnya, dan tidak menggunakan tanda kutip. Itu kutipan tidak langsung. Lalu bagaimana sih contoh tentang kutipan tidak langsung dan kutipan langsung? Nah, di sini saya akan memberikan contoh 2 kutipan langsung dan 1 kutipan tidak langsung. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kutipan langsung. Nah, kutipan langsung itu seperti ini misalkan contohnya. Menurut 45 2013.4, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, mahasiswa perlu memasukkan pandangan. Nah, jadi maksud dari perlu memasukkan pandangan itu pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu misalkan pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis kualitatif dan kuantitatif. Fitur merupakan salah satu karya jurnalistik yang khas menurut Williamson dalam Santana (2005) titik 2 5 kurung tutup. Jadi menurut Wilson dalam Santana itu menjelaskan tentang feature story is a creative, sometimes subjective article designed primarily to entertain and to inform reader on a event, a situation, or an aspect life. Nah, ini tentang kutipan tidak langsung. Jadi kutipan tidak langsung itu contohnya seperti ini, misalkan diplomasi publik dapat memperbaiki hubungan antar negara dalam suatu konflik apabila dilakukan dengan jangka waktu yang panjang dan berfokus pada individu di negara asing. Nah, itu contoh kutipan tidak langsung. Lalu cara membuat susunan daftar pustaka dari daftar bacaan. Nah, membuatnya itu misalkan kan kalau daftar pustaka itu misalkan di bawahnya itu kan juga ada penulisan Prof.Dr. Sugiono. Terus ditambah judul buku, penelitian kuantitatif, nama penerbit, alfabeta, tempat terbit, Jakarta, tahun terbit 2013. Nah, jadi susunan daftar pustaka dari daftar bacanya itu seperti ini, misalkan Sugiono 2013 penelitian kuantitatif Jakarta 2 alfabeta jurnal kebijakan dan manajemen PNS. Nah, terus ke vol 24 NO2, Juli 2013 Agus Triharyadi dan Retnowati, kualitas pelayanan urusan pensiun di bidang kepegawaian negara. Nah, jadi cara penulisan itu dan cara daftar bacanya itu kayak gini. Triharyadi, A, titik koma, dan Retnowati, 2013, kualitas pelayanan urusan pensiun di Badan Kepegawaian Negara, jurnal kebijakan dan manajemen PNS, 24. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan tentang presentasi bahasa Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.